Jawa Barat. Sebelumnya, TNI mengatakan pemberitahuan terkait dengan pemusnahan amunisi tak layak pakai yang dilakukan di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini dilakukan di lokasi yang jauh dari permukiman warga dan telah ada pemberitahuan sebelumnya jika akan diadakan pemusnahan amunisi tak layak pakai pada pukul 9:30 pagi tadi. Namun, ledakan terjadi dan 2 prajurit TNI tewas dan 9 warga sipil termasuk. Dan saudara, informasi terbaru yang kami peroleh, ledakan terkait permusnahan amunisi tak layak pakai yang terjadi di Garut menewaskan 13 orang yang terdiri dari 9 warga sipil dan 4 prajurit TNI. Angka ini bertambah setelah sebelumnya diinformasikan ada 11 orang tewas dan hingga saat ini pukul 3 sore informasi terbaru adalah 13 orang tewas akibat ledakan yang terjadi di Desa Sagara terkait pemusnahan amunisi tak layak pakai yang dilakukan TNI pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Saudara, ledakan terkait pemusnahan amunisi tak layak pakai dilakukan atau terjadi di kawasan pesisir pantai Cibalong, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut, sekitar pukul 9:30 pagi tadi dan berubah menjadi sebuah tragedi yang memilukan setelah terjadi ledakan yang merenggut 13 nyawa, terdiri dari 9 warga sipil dan 4 prajurit TNI. Diinformasikan sebelumnya, proses pemusnahan berlangsung sesuai prosedur di area terbuka di dekat pantai. Namun, ledakan terjadi hingga menewaskan 13 orang dan termasuk warga sipil. Ini harus dipastikan bagaimana warga sipil, apa yang menjadi faktor warga sipil berada di dekat lokasi pemusnahan amunisi tak layak pakai yang dilakukan oleh TNI. Saudara, seluruh korban sudah dievakuasi menuju RSUD Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. 9 korban sipil dan 4 prajurit TNI yang tewas dalam kejadian. Saudara, sebelumnya TNI mengatakan prosedur pemusnahan amunisi yang tak layak pakai yang dilakukan oleh TNI di kawasan pantai Pamengpek, Garut, Jawa Barat ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan pemberitahuan kepada warga sipil terkait dengan adanya pemusnahan amunisi tak layak pakai sudah diinformasikan kepada warga setempat dan juga dilakukan Saudara, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi sudah bersama kami di Breaking News Kompas TV melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Kristome dengan Ihsan Sitorus dari Kompas TV, Pak. Ya, selamat sore Pak Sitorus.
Pak Christomey, ada 4 prajurit TNI yang kami peroleh kabarnya tewas bersama 9 warga sipil di Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami, Pak Christomey? Ya, jadi memang betul pada tanggal 12 Mei 2025 pukul 9.30 bertempat di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, telah terjadi musibah ya di lokasi peledakan yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia pada saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau amunisi expired inventaris TNI AD dari Gupusmu 3 Puspalat tahun 2025. Dan adapun data korban yang sudah kami terima yang meninggal dunia atau gugur, yang pertama adalah anggota TNI Angkatan Darat atas nama Kolonel CPL Antonius Hermawan, STMM, Kepala Gudang Kagusmu 3 Puspalat, kemudian Mayor CPL Anda Rohanda, Kasimingut Bakum Gupusmu 3 Puspalat, Kopda Eri Peambodo, anggota Gupusmu 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Seriawan, Gupusmu 3 Puspalat. Dan ada juga 13 atau 9 orang masyarakat sipil, yaitu antara lain 1 Saudara Agus bin Kasmin, 2 Ipan bin Obur, 3 Anwar bin Inon, 4 Saudara Ius Ibing bin Inon, 5 Saudara Ius Rizal bin Saipullah, 6 Saudara Toto, Saudara Sakan Bambang, Saudara Rustiawan, dan Saudara Endang. Ini korban-korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian, dan saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpek untuk dilakukan otopsi dan pemusnahan jenazah. Dan kita terus berkoordinasi dengan aparat terkait di tempat untuk mengamankan lokasi peledakan dan mengklirkan tempat tersebut ya, karena kita masih mengkhawatirkan adanya ledakan-ledakan lainnya. Karena itu tempat itu harus steril. Dan saat ini kita akan berkonsentrasi untuk melakukan investigasi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nanti ke depan kita akan detilkan apa penyebab terjadinya ledakan tersebut. Untuk lahan yang digunakan itu adalah lahan peledakan, adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah rutin digunakan untuk pemusnahan amunisi akhir atau amunisi yang sudah expire tadi. Demikian Mas yang bisa kita sampaikan untuk sementara ini. Oke, Pak Christomey, ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan kabarnya sudah diinformasikan kepada warga setempat. Sebenarnya kronologisnya seperti apa, Pak Christomey? Ini ledakan terjadi sekitar pukul 9.30 menit. Kabarnya dari informasi yang kami himpun ada ledakan awal yang menyebabkan warga sipil menghampiri lokasi pemusnahan. Apakah itu benar? Ya, nanti kita akan dalami hasil investigasi apa yang menyebabkan bisa terjadi demikian. Artinya memang biasanya, kebiasaan di tempat di sana adalah apabila selesai peledakan, gitu ya, masyarakat datang untuk mengambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga atau besi yang memang bekas dari misalnya granat, bekas dari mortir. Nah itu yang biasanya masyarakat mengambil logam tersebut gitu ya. Nah, nanti kita lihat, kita akan dalami lagi kenapa itu bisa terjadi, sehingga mungkin ada ledakan kedua atau detonator yang belum meledak sebelumnya, sehingga ketika masyarakat meledak ke sana terjadi ledakan susulan. Tapi itu nanti itu baru dugaan awal ya, kita akan dalami lebih lanjut. Demikian Mas. Oke, Pak Kapuspen, kami sangat awam soal ini. Amunisi yang sudah tak layak pakai ini apakah memang lebih rawan untuk meledak tanpa direncanakan atau seperti apa, Pak? Ya, namanya munisi sudah kadaluarsa ini kan tidak bisa kita perkirakan, Mas. Artinya juga isiannya apakah masih sesuai dengan yang memang seharusnya ada, atau untuk pemantiknya juga masih sesuai dengan yang memang sudah sesuai prosedurnya atau bagaimana. Nah ini nanti yang kita akan dalami ya, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya. Namanya juga munisi akhir, munisi bekas, itu pasti ada yang sudah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada gitu Mas. Pak Kapuspen, ini amunisi apa yang akan dimusnahkan tadi pagi?
Ya, ada beberapa macam munisi, ada granat, ada sisa mortir ya, yang memang belum sempat dipakai, tapi sudah lewat masa pakainya atau kadaluarsa, sehingga munisi-munisi tersebut memang rutin bagi kita TNI untuk memusnahkan benda-benda atau sisa-sisa munisi yang tidak terpakai tadi, Mas. Oke, untuk prosedur pemusnahan sendiri Pak Kapuspen, apakah amunisi yang kadaluarsa tadi akan meledak sesuai dengan ledakan yang akan terjadi sebelum dia kadaluarsa, atau seperti apa, atau ada cara-cara lain? Nanti